Dengan kerinduan pagi hari ini, amin. Mari persatukan hatimu sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Sembah Tuhan, biar bukan hanya berkat, bukan karena berkat kita datang pagi hari ini, tapi kita datang dengan hati yang haus, kita datang dengan hati yang lapar, rindu akan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mari sembah Allahmu, saudaraku. Kami menyambutmu ya Tuhan. Mari jumpa, mari jumpa, mari jumpa Yesus. Ya Tuhan, pujian yang terbaik yang kami bawa di hadapan-Mu, pujian yang termanis yang kami bawa di hadapan-Mu, ya Allahku. Ya nama-nama, ya nama-nama, ya nama-nama, ya se. Bukan berkat yang kami minta pagi hari ini Tuhan, tapi kami minta hadirat-Mu yang memuaskan setiap dahaga kami. Holamaya sekenamaya namaya nama-nama, ya se. Hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami, hadirat-Mu yang mengurapi setiap kami, hadirat-Mu yang memberikan kami penghiburan. Oh, kami rindu ya Tuhan. Ya dalam ya. Sebab cukuplah kasih setiamu bagi setiap kami, sungguh cukuplah kasih setiamu bagi setiap kami. Nama kanama ya sendoro ya nama ya nama ya nama nama nama. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku.
Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hatiku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam sesak kami mencari wajah-Mu, Tuhan. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab kami ini milik-Mu, ya Allah. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ya Rabba sunduru lobo guna mata kara lawayase. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Amin, amin. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku.
biji matamu kepunyaanmu. Yang menghidupkan aku, ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku bertahan hidupku, biar kehendak-Mu Mari jemaat sendiri yang katakan di hadapan Tuhan. Sebab aku di dalam kasih setia yang percaya dengan imanmu, saudara katakan. Sebab tak ku pertahankan, biar kehendak-Mu kerjakan. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu saja Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tak pernah ku melihat orang benar ditinggalkannya. Bahkan anak cucunya tak dibiarkannya meminta-minta. Oh, sebab mata Tuhan terpandang kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidupnya benar di hadapannya. Dan kami orang-orang benar-Mu Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami meninggikan Engkau lebih tinggi daripada masalah yang kami hadapi. Sebab kami tahu cukuplah kasih setia-Mu bagi setiap kami. Cukuplah kasih setia-Mu bagi setiap kami. Oh, mari sembah ya Tuhan. Mari sembah Allah-Mu, mari sembah Allah-Mu,
Mari sembah Allahmu. Ya Rabba sundurolobo korabatakan lalama. Oh, sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan Bapak Ibu Saudara. Biar setiap yang bernafas memuji-Mu. Oh, setiap yang bernafas memuja-Mu, Yesus. Kan kami bawa hati yang mengenal, yang merindukan Tuhan. Kan kami bawa hati yang mengenalkan Engkau Tuhan. Ya Rabba sokorobo tokona mana 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 mana. Jumpai kami ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu saat ini yang kami rindukan. Dekapan manis-Mu yang kami inginkan. Hanya Yesus seorang, hanya Yesus seorang. Ya Rabba konora lamana 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 lamana. Kan ku ingat perjanjian-Mu Tuhan. Kan ku ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kan ku ingat sepanjang masa. Dan aku akan tinggal dalam rumah-Mu. Aku akan tinggal dalam bait-Mu, menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu seumur hidupku. Ya 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 ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik ya Allah, ya Allah. Shakara bara 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 bara. Hiara bakara bara 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 bara. Hiara bakara bara 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 bara. Hiara la 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 la. Hiara bara bara bara. Kami butuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami butuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami butuhkan jamahan-Mu Tuhan. Ya, ya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tangkap hati kami Tuhan. Ya, hirapakana bara 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 bara. Shakana bara 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 bara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah
dengan lantang saudaraku. Kau dengan sungguh hati saudaraku. Kau hanya tinggikan Dia. Hanya tinggikan Dia. Hanya tinggikan Dia. Kau penuhi ruangan ini saudaraku. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri saudaraku. Nyanyikan yang terbaik bagi Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Nyanyi sampai suara pengharapan itu timbul dalam telingamu. Come on. Kau nyanyi sampai kau terima janji Tuhan. Come on. Come on. Bawa imanmu saudara. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Dia hadir. Kau ku sembah. Dia sungguh hadir. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya ya ya. Kau ku sembah, ya ya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Masing-masing pribadi miliki hubungan dengan Tuhan. Come on, come on. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, ya 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 ya. Kau ku sembah, ya Tuhan, oh Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri saudaraku, angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, ya Tuhan, oh Tuhan. Kau ku
saudaraku. Come on. Bawa imanmu saudaraku. Bawa imanmu saudaraku. Angkat tinggi namanya. Aku sembah. Ya 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 ya. Kau ku sembah. Sekali lagi dengan lantang saudaraku, nyanyikan. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kami siap memuji dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu bersepakat. Katakan. Katakan. Sorak-sorai lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita. Terima sukacita dalam hadirat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dengan lantang saudaraku katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang amin. Go! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Come on, say haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanya telah menuhiku. Bersyukur punya Allah yang dahsyat bagi kami. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, imani, itulah kekuatan. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu bersama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Come on. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
hadapan Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita sudah nyata beriku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata beriku. Amin. Sukacita surga nyata beriku. Sekali lagi dengan dahsyat katakan, sukacita surga nyata beriku. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami siap untuk lebih bersorak lagi di hadapan Tuhan. Hey! Woo! Mari bertepuk tangan bersama saudara. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tanganmu, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Deklarasikan satu-satunya penebus, kalahkan maut. Come on. Hai, say, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa. Haha. Haleluya. Dengan lantang katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tanganmu saudara, bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan. Siapa namanya? Satu-satunya penebus, kalahkan. Hey, bangkit. Haha, say, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan. Ini kami kaum Lewi-Mu, masuk tanah perjanjian-Mu ya Tuhan. Tarian kemenangan kami di hadapan Tuhan. Hai, yeah. Woo. Hai, yeah. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Say, para papa. Lebih dahsyat lagi saudaraku. Para papa. Para papa. Para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan lagi,
come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Haha. Ya, para papa papa papa. Para papa papa para. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari yang bersepakat silakan duduk kembali dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman pagi hari ini saudaraku, mari persiapkan hatimu saudaraku. Lebih bersyukur lagi di hadapannya. Untuk setiap berkat dan kasih karunia yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lagi, terima kasih. Katakan lagi saudara. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah, ya ku ada karena ya Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Angkat tanganmu bersama, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami menikmati kasih karuniamu yang begitu luar biasa. Dari hari ke hari kami melihat karyamu dinyatakan atas hidup kami. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Tuhan Yesus, perjalanan kami dalam kehidupan ini. Begitu banyak hal yang sedang kami hadapi. Tetapi yang kami tahu Tuhan selalu Immanuel. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Yes. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, kami diberkati oleh kuasa firman, Amin. oleh kebenaran firman-Mu yang membangun kehidupan kami. Didik kami Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam kelemahan kami sebagai manusia. Tetapi yang kami tahu, Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ini kami. Ajar kami dari hari ke hari untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa firman yang akan membangun kami. Ampuni kami setiap kelemahan, kekurangan dan dosa kami, layakkan kami. Dan oleh karena kuasa darah-Mu kami boleh dibenarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau membuka pikiran kami sehingga pikiran kami siap ditaburi benih firman Tuhan. Hidup kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman ini yang akan mengajar kami dan membangun kami. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, haleluya. Hari yang luar biasa ini, bulan Mei, minggu terakhir, sungguh luar biasa, tidak terasa ya. Tahun 2026 sudah berjalan pada bulan 5 akhir dan besok 1 Juni. Kalau nggak salah libur juga hari Pancasila ya. Wah, ini long weekend berarti ya. Memang luar biasa, tanggal 27 libur sampai hari Senin. Wah, ini yang berlibur cukup panjang. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi sebentar. Akhir bulan lalu saya baru dari Indonesia Timur karena saya ada tamu dari Australia. Kami sempat kontak-kontak, sudah konsep lama untuk kedatangan mereka, hamba-hamba Tuhan dari Australia. Kemudian kami sedang ada mission trip ke Indonesia Timur. Dan mereka memang belum pernah ke Indonesia Timur. Mereka menghubungi saya, saya sampaikan begini, daripada pelayanan itu, kemudian dia ke Indonesia paling berlibur, kemudian dia tidak ada yang dikerjakan, lebih baik ikut saya bilang. Kita melayani di Indonesia Timur. Dan ternyata dia berkenan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia datang ke Indonesia, saya ajak ke beberapa tempat, ke beberapa pulau. Dia sangat sukacita. Dan yang luar biasa dari kehidupan kita orang-orang Indonesia, di mata mereka sekalipun mereka melihat bahwa Indonesia Timur ini di dalam kehidupannya sangat berbeda dengan mereka. Tetapi yang membuat saya bersyukur adalah bagaimana antusias mereka melihat orang-orang percaya yang ada di sana. Bahkan mereka mengambil sebuah keputusan untuk bergerak bersama-sama di dalam kegerakan ini untuk membangun generasi. Mereka saya kasih tahu, untuk membangun generasi tidak lagi dengan konsep KKR. Untuk membangun generasi tidak lagi Indonesia Timur ini tidak lagi dalam bentuk gedung lagi. Tapi kita harus membangun mereka lebih luas. Di daerah Sumba Timur, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana, ada yang dari Sumba. Pulau Sumba ini banyak ditolak generasi mudanya oleh pulau di Bali, di beberapa tempat karena sikap mereka. Bapak Ibu Saudara, di Pulau Sumba, di daerah timur itu AIDS cukup besar. Jadi AIDS-nya itu, saya lihat data itu yang tercatat, sudah 300 sampai 400 orang. Entah itu remaja atau orang tua. Dan kehidupan mereka di sana begitu bebas dan itu yang terjadi. Akhirnya kami mengambil sebuah keputusan untuk bersama-sama, yaitu kami rindu untuk membangun sebuah konsep. Bagaimana membangun generasi bukan lagi dalam bentuk gedung, dalam bentuk artian ibadah saja, tetapi dalam pendidikan.
kami akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk membuat sebuah pendidikan, sarana pendidikan di sana. Sekalipun kami harus berat, saya sendiri ketika ditanyai, Pak, sempat kami kemarin cari lahan di sana, tanah murah di sana. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau membeli di sana tanah murah, di daerah pegunungan naik dikit 20 kali 50 itu 50 juta, 1000 meter. Murah. Tapi kalau untuk dapat air di bor cukup dalam di pegunungan. 50 juta. Terus kemarin saya ditawari, saya bilang begini, oke tunggu, saya akan konsep dulu ini. Jadi saya sudah mengkonsep membuat sebuah kurikulum untuk anak-anak. Jadi kami mulai pikirkan bagaimana mereka mendapat pendidikan yang layak. Dukung doa Bapak Ibu Saudara, ini adalah anak-anak Tuhan. Kami datang ke sana bersama tim cukup lama karena kami harus mengunjungi di beberapa tempat, di beberapa daerah yang cukup jauh. Jadi pendidikan ada, bayangkan anak SMA itu membaca itu pun masih tidak selancar anak-anak di sini. Untuk membaca saja masih slow-slow begitu. Saya berpikir ini bagaimana? Kadang-kadang mereka mengeluh, guru datang seminggu 2 kali. Kami masuk ke daerah, sampai kami masuk ke satu suku di sana, kan banyak raja-raja. Mereka keturunan raja itu disebut umbu dan rambu. Kalau umbu itu pria, kalau rambu itu wanita. Jadi kalau di Jogja itu Raten begitu ya. Mereka punya sebutan umbu dan rambu. Jadi bukan rambu lalu lintas ya, rambu. Jadi itu yang kami pikirkan. Kami sempat ketemu dengan anak-anak Tuhan, orang-orang yang memiliki keturunan raja itu. Saya sempat berinteraksi, saya ketemu dan saya bagi visi dan mereka tergerak hati. Bapak Ibu Saudara, ini memang kenapa kami harus masuk ke pendidikan, karena gereja sudah terlalu banyak. Bayangkan mereka habis ibadah hari ini, anak muda habis ibadah, kemudian keluar ibadah mereka mabuk. Jadi apa yang dikerjakan? Bukan gereja gagal, tapi gereja tidak maksimal. Gereja fokus membangun gedung dan fasilitas. Saya ketika ada pertemuan pendeta, saya sampaikan dengan keras, dengan bahasa yang keras. Hamba Tuhan hanya jangan fokus membangun gedung dan fasilitas. Hamba Tuhan itu harus memikirkan generasi berikutnya. Bukan dengan sekedar ibadah, tapi bagaimana hidup mereka. Bahkan mereka kalau ke Bali ditolak. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ya, berita mereka kalau kos 1 orang yang masuk berapa orang? 10, bisa 5. Dan mereka putar musik sampai malam. Jadi mereka dansa itu kalau acara bisa sehari, bisa berhari-hari. Mereka pesta. Dan itu terjadi. Belum lagi adat istiadat mereka cukup kuat menguasai. Bahkan kalau dari keluarga kerajaan sempat saya ke peninggalan, masih ada zaman batu. Karena ada peninggalan-peninggalan makam batu itu. Jadi ada satu makam itu kalau diambil gunung itu dibongkar, diambil batunya, sempat mati itu orang ratusan karena ini batu dari gunung diturunkan untuk taruh di atas makam. Jadi begitu ini batu ini jatuh, orang bisa terkena, mati. Jadi ada satu makam mereka sebut makam marah. Karena apa? Batu itu jatuh, terkena orang yang narik batu. Itu nggak mudah ditarik, bisa jumlah besar dengan alat berat. Bayangkan batu besar-besar untuk makam. Jadi ada satu budaya begini, ketika rajanya mati, maka hambanya pun harus ikut mati. Itu beberapa tahun yang lalu, beberapa zaman-zaman masa lalu. Jadi kalau rajanya ini mati, maka hambanya harus siap mati. Jadi yang disebut hamba, sampai keturunan pun tetap disebut hamba. Jadi keturunan para raja akan dikasih hamba dari keturunan hamba juga. Bayangkan masih ada hal seperti ini. Dia tidak lagi berpikir bagaimana memberdayakan, bagaimana membangun mereka. Mereka hanya masih terikat dengan budaya. Bahkan itu dimasukkan di dalam gereja. Jadi ini yang harus kami pikirkan dengan baik. Kami berdoa
dengan hamba-hamba Tuhan yang dari Australia. Mereka kemudian tergerak hati untuk bersama-sama membangun generasi berikutnya. Karena orang-orang tua ini udah susah. Ya kan, pikirannya udah beda. Jadi kami raih adalah generasi muda di dunia pendidikan. Jadi 1 bulan yang lalu kurang lebih begitu saya cukup lama di sana. Karena saya harus masuk-masuk ke daerah-daerah, melihat mereka, belum lagi mereka terikat dengan budaya pernikahan. Pernikahan itu mereka kalau pakai mahar itu pakai binatang, belis. Maharnya itu bisa kuda puluhan. Kalau orang kaya itu bisa 50 kuda, belum lagi sapi, bayangkan. Makanya di sana itu kalau udah kena belis, yang miskin semakin miskin. Bayangkan mereka berani hutang. Satu anak saya yang sudah saya kirim ke Malang, yang kita sekolahkan, dia nggak ngerti urusannya, sudah punya hutang kuda 1. Karena omnya yang menikah, yang disuruh bayar keponakannya. Dibagi. Dalam hati saya, waduh gila ini. Jadi mau nggak mau kita harus mulai membangun, menyadarkan mereka dengan konsep kebenaran di dalam Kristus. Amin. Dukung doa Bapak Ibu Saudara biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan Tuhan. Sekalipun kami tidak membangun gedung gereja di sana, tapi kami sedang membangun gereja yang hidup. Amin. Gereja yang hidup tidak bisa dibatasi dengan tembok. Ya, gereja yang hidup tidak bisa dibatasi dengan kondisi apapun, dimanapun akan selalu ada. Jadi kami sedang berpikir untuk membangun asrama dan mereka kita tampung, kemudian mereka kita didik, kita bina, kemudian mentalnya dibangun, Mesirnya dihancurkan, diganti Israel yang baru. Amin. Kurang lebih begitu. Itu kesaksian singkat bagaimana Tuhan izinkan kita mulai bergerak. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan sebuah keadaan dan kondisi. Harga minyak semakin, beras makin, yang tidak naik hanya sepatu dan sandal. Karena dibawa terus. Bapak Ibu Saudara, ini hari-hari ini yang begitu luar biasa, ya. Situasinya sedemikian. Saya sebenarnya bulan Juni ini mau ke Sulawesi, ada mission trip ke sana, ada hal yang harus saya kerjakan, ya. Saya melihat tiket pesawat yang biasa 2 juta jadi 3 juta lebih, dalam hati saya. Tuhan Yesus tolong. Jadi tiket pesawat, kalau dulu yang naik pesawat adalah manusianya, sekarang naik pesawat adalah bahan bakarnya. Sekarang naik terus. Luar biasa. Bayangkan, biasanya saya kalau perjalanan ke Sulawesi Tengah itu 2 juta paling mahal. Hari ini saya melihat 3 juta sekian, dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong dah. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi nih. Perjalanan itu bisa nggak murah lagi nih sekarang. Berpikir cari cara yang terbaik hari ini perjalanan kita. Nah, oleh karena itu kita ini jangan lagi dalam kehidupan kita menjadi gentar dan takut. Percaya, nikmati kasih Tuhan. Amin. Orang yang memiliki Tuhan itu enggak pernah takut beras mahal. Loh betul, enggak pernah takut kita ini harus bagaimana, percaya. Iya toh, orang dulu aja meskipun enggak ada beras, zaman dulu itu makan apa ya? Bulgur, ya. Itu masih bisa hidup, betul enggak? Iya, jadi jangan selalu fokus bagaimana kita mulai kreatif, kita cari cara untuk bisa hidup dengan baik. Amin. Ya, tetap percaya Tuhan Yesus itu bersama kita. Jadi jangan dengan Tuhan itu dengan konsep sebagai pedagang. Saya ngeri kalau kita dengan Tuhan itu memiliki konsep pedagang. Tahu? Transaksi. Dengan Tuhan kita ini selalu transaksi. Dengan Tuhan kita berpikir dengan transaksi, dengan cara kita transaksi kita akan mendapatkan sesuatu. Kita selalu melakukan hal itu. Ya, kita rajin ke gereja. Tuhan, aku supaya rajin ke gereja supaya aku tidak ada masalah. Supaya aku diberkati, supaya aku segala macam. Ini transaksi. Jangan coba-coba transaksi dengan Tuhan kita siapa. Kita nggak sebanding dengan Sang Pencipta. Amin.
Kita ini ciptaan, jangan transaksi dengan Tuhan. Ya, jangan. Tuhan, aku mau taat. Supaya bukankah aku ini taat Tuhan? Kenapa Tuhan gak berkati? Kadang kita menuntut Tuhan. Saudara, ketaatan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ingat baik-baik. Ketaatan bukan cara untuk mendapatkan sesuatu dengan Tuhan. Tetapi ketaatan sebagai cara bersyukur karena kita sudah mendapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Kalau ketaatan kita punya pola pikir yang benar, maka ketaatan itu menjadi suatu hal yang enak dilakukan. Amin. Bukan karena sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, memberi persembahan, memberi perpuluhan, masih ada transaksi dengan Tuhan. Betapa jahatnya kita ini. Berilah. Bukankah Pak ada firman Tuhan, hukum tabur tuai, betul ada hukum tabur tuai. Tapi jangan pernah menuntut dan transaksi dengan Tuhan. Aku kalau memberi 100.000 di persembahan ini, hari ini Tuhan berkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Transaksi, betul-betul transaksi. Sekalipun ada firman itu, tetapi bukan untuk transaksi. Jangan pernah lakukan itu. Tuhan kita itu di atas segalanya, amin. Kalau kita dalam kehidupan iman kita, iman transaksi, ingat baik-baik, kita tidak bedanya dengan pedagang. Tuhan setara dengan kita, padahal Tuhan di atas kita. Dia sang pencipta kita ciptaan. Tetapi kita bersyukur, taat itu cara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, kalau aku melakukan ketaatan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau aku rajin ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau aku memberi persembahan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Enggak. Jauhkan itu dari pikiran kita. Belajar murni dan tulus. Kalau aku beribadah hari ini, tetapi aku beribadah hari ini, aku mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena aku sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Maka hati kita akan lebih baik dalam ibadah. Maka hati kita akan lebih baik dalam banyak hal. Ya, ingat baik-baik. Aku melayani supaya aku menjadi lebih baik. Baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus tetap melayani Tuhan. Amin. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus tetap beribadah. Haleluya. Harus. Coba mulai berpikir, berubah. Ayo kita berubah. Aku datang beribadah setiap minggu. Tidak ada sesuatu dari hatiku untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Aku memberi bukan untuk mendapat sesuatu. Perpuluhan bukan untuk mendapat sesuatu. Udah gak perlu pikir kau harus mendapat apa dari Tuhan. Tapi bagianmu adalah, Tuhan, aku mau bersyukur. Mengucap syukur setiap hari. Di dalam ibadahku, di dalam persembahanku, di dalam ketaatanku. Haleluya. Cara bersyukur itu penting. Amin. Suatu ketika ada seorang bapak yang mencoba melakukan transaksi dengan Tuhan. Ya. Saya ini terlalu sering mendengar hamba-hamba Tuhan mengajar dengan cara yang salah. Bukan saya menyalahkan, tetapi hanya memberikan harapan-harapan yang sebenarnya tidak perlu. Yang membuat kita ini jadi salah di dalam beribadah. Bapak ini berdoa, Tuhan Yesus, tolong berkati aku. Enggak salah dong, minta berkat, betul? Saya yakin kita ini pernah lakukan seperti ini, tidak kita yang tahu. Suatu ketika Bapak ini berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, aku punya kebutuhan. Tuhan tolong Tuhan, kebutuhanku 100 juta. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau aku diberkati 100 juta, maka yang separuh Tuhan aku janji, aku akan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pembangunan gedung gereja, untuk beli alat musik. Kan biasanya begitu ya. Saya yakin di sini tidak ada, betul? Berdoa seperti itu ada enggak? Tidak ada toh? Tidak ada yang ngaku pasti. Kita transaksi dengan Tuhan. Tuhan berkati aku, tetapi kemudian sekian persen aku berikan untuk Tuhan. Ya toh? Transaksi loh ini.
Tuhan kalau aku berkati 100 juta ya paling enggak 25 juta lah untuk Tuhan, 75 untuk ya kan? Itu yang terjadi. Saudara, ternyata Bapak ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan imannya, iman percaya. Waduh Tuhan berkati aku punya utang. Kebutuhanku 75, tapi gak apa-apa lah 100 juta. Yang 25 juta untuk atau 50 juta untuk pekerjaan Tuhan. Yang sisanya untuk bayar apa? Utang. Kalau utang kan gitu doanya ya. Iya toh? Kalau nggak dijawab Tuhan, nggak diberkati, doanya biasanya langsung transaksi. Ya kan? Transaksi lah. Ya nanti aku memberi untuk Tuhan sekian lah. Dan ternyata doa Bapak ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, baru dijawab ketika beberapa bulan kemudian. Kemudian ketika Tuhan menjawab doa Bapak ini diberkati bukan 100 juta, tetapi 75 juta dalam hatinya. Wah Tuhan itu hebat ya. Hebat benar Tuhan ini. Saya berdoa minta berkat berapa? 100, diberkati 75 juta. Ternyata Tuhan itu hebat. Kenapa bisa hebat? Dia ngobrol dengan istrinya, kenapa Tuhan hebat? Iya faktanya. Ketika saya berdoa 100 juta, tetapi Tuhan aku janji 25 juta aku berikan untuk pekerjaan Tuhan, 75 untuk bayar hutang. Dan kemudian dia ngobrol dengan istrinya, dia bilang begini, ternyata Tuhan itu hebat. Kita diberkati 100 juta, tetapi ternyata DP-nya sudah dipotong dulu di depan. Saudara, banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Nah oleh karena itu, jauhkan pikiran kita dengan cara itu. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 1, Yesaya 1 ayat Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Ya. Itu sudah ya. Perhatikan di sana, Yesaya 1 ayat 11 sampai 13. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, ya. Berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Perhatikan ini. Ya. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan apa? Kejahatan. Bapak Ibu Saudara, korban itu biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Dia membawa korban lembu, domba dan semuanya yang terbaik. Dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan itu semua. Ada pertanyaan, mengapa kau membawa ini? Artinya ibadah kita berikan yang terbaik, persembahan kita berikan yang terbaik mungkin. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena bangsa Israel menjadikan Tuhan sebagai alat untuk transaksi. Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang harusnya tidak perlu dilakukan. Kita lihat dulu dalam 1 Timotius 6 ayat 5. Kita lompat sana. 1 Timotius 6 ayat 5. Oke, di sana. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Perhatikan ini yang terpenting, yaitu kalimat terakhir. Ibadah itu adalah mengira sumber keuntungan.
yang mengira bahwa ibadah adalah sumber keuntungan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir mencari sesuatu dari ibadahmu. Apalagi mencari aku supaya diberkati, aku rajin. Jangan kita berpikir seperti itu. Tetapi ibadah adalah cara bersyukur kita kepada Tuhan. Amin. Ketika aku ibadah mengucap syukur, aku memberi yang terbaik. Aku memberi persembahan yang terbaik, aku memberi perpuluhan yang terbaik. Tetapi itu bukan untuk transaksi kita dengan Tuhan. Jangan kayak kita pergi ke Gunung Kawi, ngasih apa? Tumpeng supaya mendapat rezeki. Jangan lakukan itu lagi. Kalaupun kau memberi kita beribadah. Karena layak kita beribadah. Sebab Tuhan layak untuk disembah dan diagungkan. Amin. Jangan kita mengira, kemudian kita berpikir dengan ibadah yang rajin, setia. Kita selalu diajarkan setialah ke gereja kalau ada masalah supaya Tuhan tolong. Ditolong atau tidak, masalah selesai atau tidak, kita harus tetap beribadah. Katakan amin. Amin. Jangan transaksi lagi. Jangan. Percaya. Saudara, kita ditolong atau tidak, yang tahu hidup kita dan cara untuk menolong kita hanya Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir yang lain. Aku tak rajin ibadah Tuhan, supaya beres hutangku. Beres atau tidak hutangmu. Engkau beribadah bukan untuk membereskan hutang. Selesaikan itu hati dan pikiran motivasi kita. Kalau engkau gak pernah selesai dalam hidupmu, maka ibadahmu menjadi sia-sia. Seperti bangsa Israel. Buat apa kita membawa lembu domba yang baik, tapi hati dan nurani pikiran kita salah di hadapan Tuhan? Jangan. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Nah, oleh karena itu, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkenan. Satu ayat yang mungkin lebih pas ini untuk kita bahas. Di dalam Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Oke, perhatikan ini. Ini perjalanan Yesus dalam pelayanan setelah dia memberi makan 5.000 orang dan dia berjalan di atas air dalam Yohanes di atasnya. Ayat pertama sampai ayat ke berapa itu. Kalau boleh dibaca mulai ayat 22 dah. Mulai ayat 22. Oke. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu bersama murid-murid. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat, ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ini kejadian waktu Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Makanya Yesus mengucap syukur setelah makan roti dan mengucap syukur, maka 5.000 orang makan kenyang. Kemudian masih sisa 12 bak. Ayat 25. Ya. Terus 25-nya, oke. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus dicari ke sana kemari tidak bersama dengan muridnya. Ternyata Yesus sedang menyendiri, sedang berdoa. Kemudian, kapan engkau datang? Istilahnya begitu. Ayat 26. Yang penting ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena telah melihat apa? Melainkan karena apa? Dan kamu kenyang. Banyak enggak gereja ngasih makan? Banyak enggak yang datang? Coba enggak dikasih makan? Saudara, ayat ini menegur tamparan keras buat kita. Apa salah ngasih makan? Enggak. Ngasih makan tidak salah. Tetapi motivasi kita, jangan pernah ada transaksi. Tuhan menegur orang-orang di sana, dia mencari Tuhan. Waktu ketemu Tuhan, tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan katakan, kamu mencari aku,
Bukan karena melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sedang berlangsung. Kamu mencari aku bukan karena bagaimana orang yang sakit sembuh. Kamu mencari aku bukan bagaimana tanda-tanda Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Bukan lagi mereka datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apa karena Tuhan? Karena kamu telah makan sampai kenyang. Saudara, ini yang selalu menjadi prioritas orang percaya hari-hari ini. Makanya teologi kemakmuran di mana-mana diajarkan. Loh, kenapa? Saudara, beberapa setelah saya pulang dari Indonesia Timur, dari Sumba, saya diundang pertemuan hamba Tuhan di Gresik. Saya diundang, saya sampaikan dengan bahasa yang cukup keras. Nggak apa-apa, lebih baik saya bicara apa adanya, supaya hamba Tuhan juga bisa memahami dalam pelayanan. Saya bilang begini, hamba Tuhan itu kontraknya itu harus kontrak mati. Harus siap menderita seperti siapa? Yesus. Tapi sekarang hamba Tuhan siap menderita atau siap nyaman? Saya bilang mereka, engkau tidak siap bersekutu dalam penderitaan. Tetapi otak dan hatimu siap bersekutu dalam kenyamanan. Bagaimana kau bisa menikmati kasih Tuhan? Pikiranmu bangun gedung ke sana kemari, doamu pengen fasilitas dan semuanya oke. Tapi engkau lupa, menderita atau tidak, perkenanan Tuhan itu lebih berarti daripada yang bersifat jasmani. Amin. Iya, nggak apa-apa. Sekeras apapun saya sampaikan, mereka harus memahami hal ini. Saya tidak pernah takut, Bapak Saudara, bisa ditanyai keluarga saya. Saya nggak pernah takut hidup. Saya sering pergi luar pulau ke sana kemari, terbang ke sana kemari. Nggak murah biaya, nggak murah. Betul nggak murah, apalagi hari ini. Saya bilang, tidak satupun dari orang-orang saya kenal, saya minta proposal mereka. Minta bantuan mereka, tidak. Saya hanya punya Tuhan, saya buktikan. Susah atau senang, tetap ada Tuhan dalam hidupku. Dan aku tidak mau transaksi. Kalau Tuhan sudah utus saya pergi, maka saya akan pergi. Sekalipun saya tidak punya duit, harus bagaimana. Artinya saya punya satu tiket, saya berangkat. Pulangnya saya nggak pernah mikir. Kenapa? Saya tidak mau transaksi dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah transaksi lagi. Amin. Lihat ini orang-orang itu. Mereka datang hanya untuk mencari yang untuk urusan ini saja. Mencari kenyamanan, mencari kesenangan. Waktu saya di Indonesia Timur ada seorang hamba Tuhan datang. Saya kenal hamba Tuhan ini, saya kenal waktu suaminya masih belum meninggal. Kemudian sekarang pengembalaan dipegang istrinya. Kemudian dia menghampiri saya. Pak Pendeta, ada apa? Saya bilang, ada apa Ibu? Begini Pak Pendeta, karena saya bersama orang-orang bule, jadi dia menghampiri saya, kemudian dia bilang begini, selama saya pelayanan ke sana dia nggak pernah mencurahkan yang satu ini. Karena saya bersama orang-orang bule ini, dia pikir kalau ada orang bule pasti duitnya banyak. Iya, kan gitu. Dia datang, Pak Pendeta, saya itu mau bangun gedung. Lalu ini atapnya belum selesai, ini perlu dinaikkan, ini nanti dilebarkan. Menurut para pemimpin-pemimpin majelis, ini nanti dilebarkan dikit di pondasi, baru nanti yang di dalam dirobohkan. Pokoknya dia cerita panjang lebar. Lalu saya memahami hal ini di sana. Lalu kita ini membutuhkan dana 200 juta. Dalam hati saya, 200 juta. Ya ampun, saya tanya, apakah yang sekarang Tuhan tidak hadir? Apa dengan gedungmu yang sekarang Tuhan tidak mau? Apa dengan gedungmu yang sekarang Tuhan menjauh? Enggak. Lalu, apa urusannya dengan bangunan 200 juta? Saya bilang begitu, supaya kelihatan untuk apa? Kalau megah terus mau untuk apa? Mau untuk engkau merasa dianggap hebat? Mau supaya engkau dianggap luar biasa karena gedungnya besar? Tuhan tidak tertarik dengan gedungmu. Tapi Tuhan tertarik dengan motivasi di dalam jemaat.
Bagaimana pengajaran? Tuhan lebih tertarik itu. Kalau engkau datang ke gerejanya ini membangun kemewahan, kenyamanan dalam hidup. Karena mungkin gembala yang lain sudah dibangun gedungnya besar-besar. Dia jadi iri. Dia pengen lebih besar. Yang sekarang aja masih bisa dipakai. Udah bagus yang sekarang. Udah bagus. Tapi masih kurang puas. Alasan A sampai Z dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong. Kalau hamba Tuhan saja udah motivasinya begini. Apalagi jemaat. Saya tegur dia habis. Ibu, proposal 200 juta. Itu bukan urusan ibu. Kalau Tuhan berkehendak jadi, kalau enggak nikmati apa yang ada. Amin. Nikmati dengan bersyukur. Jangan paksakan diri. Nikmati. Nah oleh karena itu sekali-sekali dalam kehidupan kita jangan muncul transaksi dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah muncul. Kita belajar dari Ayub. Lihat. Ya. Ayub itu luar biasa. Ayub 1 ayat ke-9. Kita tampilkan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Saudara, ini pengujian. Saudara, kualitas iman orang percaya diuji pada saat di sini. Ayub orang kaya, hidupnya sudah luar biasa. Dia melihat Ayub yang sudah diberkati, kemudian iblis mencoba. Tuhan bangga dengan kehidupan Ayub. Lihat itu hambaku. Tidak ada hamba di dunia ini seperti dia. Tapi iblis berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Saudara, zaman aniaya akan terjadi. Itu akan terjadi. Lihat pelan-pelan tapi pasti. Apakah Ayub tidak mendapat apa-apa, dia tetap takut akan Tuhan? Apakah dia akan berbelok dari Tuhan? Atau dia tetap fokus kepada Tuhan? Ya Tuhan, karena Engkau lindungi, kata iblis kalau kita baca selanjutnya. Coba cabut itu perlindungan. Mari kita lihat siapa Ayub. Saudara, Ayub diuji. Ayub mengalami naik turun dalam hidup. Dia mengeluh, sempat mengeluh. Dia sempat menggerutu. Dia mengeluh kepada semua sahabat-sahabat karibnya. Dia mengeluh melihat keadaan kondisinya, dia semakin menderita. Tetapi di pasal 42, Ayub berkata demikian. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi hari ini aku mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Saudara, kenali Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Saat engkau tidak punya motivasi yang salah. Semua dimulai dari hati dan pikiranmu. Ketika engkau beribadah, ketika engkau datang kepada Tuhan, apakah engkau datang dengan transaksi-transaksi baru, atau engkau datang dengan ketulusan? Maka itu pembuktian. Apakah engkau tetap ibadah ketika engkau sedang menderita, ketika engkau sedang nggak punya apa-apa? Atau engkau beribadah saat tidak punya apa-apa, tetapi saat diberkati engkau lupa dengan Tuhan? Perhatikan ini. Hari ini terjadi hal ini di mana-mana. Bahkan hamba Tuhan transaksi terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Makanya kualitas hamba Tuhan pengujiannya sederhana. Saudara, saya kasih tahu, saya beritahukan kepada hamba-hamba Tuhan. Setiap kali pertemuan hamba Tuhan saya diundang jadi narasumber. Saya sampaikan begini, pengujian hamba Tuhan sederhana, gampang. Gak apa-apa saya sampaikan. Tapi ini kualitas seorang hamba Tuhan. Amin. Perhatikan. Seorang hamba Tuhan diuji ketika dia berani. Apakah dia tulus atau tidak akan diuji. Kenapa ini terjadi? Karena ini penting. Apakah dia berani melepas gereja dan kepemimpinan kepada orang yang bukan keluarganya? Kalau dia berani, maka itu ketulusan seorang hamba. Amin. Saya melihat di Jakarta, Jeffrey Rahmat. Bapak sudah tahu ya, dia lepaskan pengembalaan kepada anak buahnya, timnya. Dia tidak pernah menginginkan apa-apa. Padahal di situ tempat gereja artis, penyanyi-penyanyi besar, banyak di sana. Dia serahkan pengembalaan itu. Dalam hati saya, yang seperti ini
jarang aku temukan. Saya bilang kepada setiap hamba Tuhan, pengujiannya diuji pada saat itu. Siapa engkau? Bukan pada saat engkau di mimbar ini. Sederhana, sekalipun kau tidak pernah di mimbar, tidak banyak di mimbar. Tetapi pengujian akan kelihatan. Kalau engkau berkata bahwa tempat ini milik Tuhan, engkau berkata bahwa ini kita persembahkan untuk Tuhan, jangan pernah engkau menguasai milik Tuhan untuk keperluanmu. Motivasimu di mana? Saya beritahukan mereka. Dan saya melihat beberapa hamba Tuhan di pulau-pulau. Ada satu orang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia perintisan gereja. Dia serahkan kepada rekannya. Dia perintisan gereja. Dia serahkan kepada rekannya. Dia nggak pernah mikir lagi. Dia tetap punya tempat lagi. Dia membangun lagi. Dia nggak pernah mikir, padahal gerejanya gede. Saya tanya, kenapa kau lakukan itu? Pak, saya lakukan ini. Satu hal. Aku membangun ini milik Tuhan. Bukan milikku dan keluargaku. Saudara, yang seperti ini jarang aku temukan. Amin. Pengujiannya murni di hadapan Tuhan. Amin. Hatinya tulus memberi yang terbaik. Bukan bagaimana kita mengkolek. Bagaimana kita, bukan itu. Tapi ketulusannya di situ. Saudara, transaksi sering terjadi. Aku mau melayani Tuhan. Kalau aku memberi, jika. Saudara, hati-hati. Abaikan dalam hidupmu hal seperti ini. Singkirkan jauh-jauh. Kita lihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya bicara ini, saya sampaikan apa adanya, jangan ada yang tersinggung. Tapi ini penting buat kita. Kalaupun ada hamba Tuhan di sini, mohon maaf. Tapi ini penting, supaya kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun, perhatikan ini. Aku akan apa? Bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara, orang memuji menyembah Tuhan tidak tergantung apapun. Amin. Situasi apapun. Jangan pernah transaksi. Aku ibadah di tempat ini kenapa? Karena enak. Oh enggak salah, kita cari tempat dingin silakan. Kalau di sana saya enggak mau. Saya itu paling kalau ada perdebatan, mohon maaf karena saya banyak ketemu hamba Tuhan, banyak diundang di tengah-tengah mereka. Perdebatan dogma dan doktrin ini sering terjadi, saling menyerang satu dengan yang lain. Dalam hati saya begini, Tuhan Yesus tolong. Dogma itu urusannya Tuhan. Betul? Sudahlah, tidak perlu kita berdebat. Tapi siapa engkau sebenarnya? Tuhan akan tahu. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita menyerang saudara kita. Oh, engkau tidak berbahasa roh, engkau salah. Saya dulu awal pertobatan, saya berpikir kalau orang tidak dibaptis selam nggak masuk surga, lu ngeri lu. Betul enggak? Ngeri. Kalau baptis percik itu salah. Saudara, sekarang saya baru ngerti. Mau percik, mau selam, Tuhan melihat hatimu. Amin. Tuhan mau lihat hidupmu, siapa engkau. Apa bedanya? Sekalipun kita diselam, hati kita jahat. Kita masih transaksi dengan Tuhan, percuma. Betul? Tuhan lihat hatimu. Mau dipercik, udah urusannya dengan Tuhan. Mau diselam, urusannya dengan, yang penting dia menyembah Yesus Tuhan. Amin. Kecuali dia menolak Yesus Tuhan. Oke, kita abaikan. Tapi selama dalam hatinya masih mengagungkan nama Yesus Tuhan. Oke, silakan. Tidak perlu kita menyerang satu berbahasa roh. Coba saudara lihat sekarang di YouTube. Yang satu berbahasa roh diserang. Yang tidak berbahasa roh merasa benar. Dalam hati saya, ya Tuhan. Padahal nanti penghakiman di tangan Tuhan. Saudara jangan ikut-ikutan. Ya, mau dia berbahasa roh, mau tidak, bukan urusan kita. Haleluya. Bagian kita, lakukan apa harus dilakukan. Amin. Habakuk 3:17 ini dengan jelas, sekalipun pohon tidak berbuah, semua kering, semua tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini harga naik. Tidak naik berubah ya. Tiket 2 juta jadi 3 juta lebih. Saya kemarin lihat ke Biak, 4,5 juta. Papua lebih mahal dari yang lain. Iya, luar biasa. Ya.
Bayangkan, berapa lagi yang kita harus mau lakukan. Hari ini orang lagi mengikat hidupnya, sabuknya, supaya tetap bisa makan dan berlangsung. Pengusaha-pengusaha juga sedang menata diri. Dia wait and see bagaimana nanti perkembangannya ke depan. Ya, semua cash flow-nya dipegang baik-baik supaya tidak terjadi kehabisan cash flow. Suatu ketika ada sesuatu yang kolaps, mereka udah siap cadangan. Ada dana yang harus dipersiapkan untuk usahanya. Tapi percayalah, saudara, jangan engkau takut. Jangan engkau rajin karena keadaan. Apapun keadaannya, ingat baik-baik. Mengagungkan, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur itu bagian kita. Jangan transaksi dengan Tuhan. Amin. Ya, yang tulus hidupmu, jaga hati, jaga pikiranmu, ibadahmu yang baik, persembahanmu berikan yang terbaik. Jangan transaksi. Oh, aku kalau memberi 100 nanti dapat 600.000. Dikalikan kalau 60 kali, 90 kali. Saudara, jauhkan itu semua dari hidupmu. Jauhkan itu semua. Mau diberkati atau tidak, aku tetap memberi yang terbaik. Katakan amin. Aku mau Tuhan selesaikan masalah, aku tetap ibadah. Karena ini aku harus bersyukur. Amin. Ya, ingat baik-baik, kalau otak hati kita sudah pada titik itu, artinya motivasi kita sudah benar. Oleh karena itu, pasti Tuhan tidak akan biarkan kita. Haleluya. Amin. Ingat baik-baik, jangan transaksi, tetap mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik, singer worship kita. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Saudara, kalau engkau masih adalah hati dan pikiran yang salah di hadapan Tuhan, terlalu banyak transaksi dengan Tuhan. Jika aku lakukan ini, maka aku akan meminta Tuhan ini. Saudara, berhenti untuk lakukan itu. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu. Tuhan tidak buta dan Tuhan telinganya tidak pernah tuli untuk mendengar, mengerti hidupmu. Tetapi orang yang tulus di hadapan Tuhan, apapun keadaanmu, engkau tetap bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau cari. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan. Amin. Haleluya. Berserah penuh Amin. Amin. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati Amin. Benar Tuhan. untuk jamahan. Tolong kami Tuhan. Berserah penuh Murnikan hati kami bagi hari ini. di hadirat-Mu. Kalau kami mau melakukan yang baik, bukan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Kami mau tulus hidup kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami memberi, kami akan beri dengan tulus. Bukan untuk mendapatkan apa yang harus kami dapatkan dari Tuhan. Engkau ambil alih untuk jamahan. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Musik aja menyanyikan dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mendoakan kau satu persatu. Tetapi selama ini jika ada transaksi-transaksi dengan Tuhan, mari kita selesaikan. Tuhan ampuni saya. Taruh tangan kedua dadamu di dada jika masih ada motivasi yang salah dengan Tuhan. Tuhan mau kita murni tulus. Tanpa ada motivasi apapun. Ketika engkau melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ketika engkau melayani bukan untuk mendapatkan masa depan yang baik. Kita diberi Tuhan masa depan pasti baik. Tapi jangan transaksi dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami selama ini.
Kalau kami berbuat baik, kami berharap Tuhan memberkati aku. Kalau kami memberi menabur, aku berharap mendapatkan ini dan itu. Tuhan ampuni kami selama ini. Kalau iman kami iman transaksi dengan Tuhan. Tuhan bukan pedagang. Tuhan tidak setara dengan kami. Engkau adalah Sang Pencipta yang layak diagungkan dan disembah. Tetapi kami adalah ciptaan-Mu. Ampuni kami ya Roh Kudus. Kami mau tulus karena Engkau layak disembah. Maka dalam ibadah kami layak menyembah Engkau. Tanpa embel-embel apapun sedikit pun. Setan menjebak kami dengan hal yang seperti ini. Ampuni kami ya Roh Kudus. Kami mau murni dan tulus. Kami juga kalau ada hamba-hamba Tuhan di antara kami, ampuni kami. Kami mau murni dan tulus. Tidak menginginkan sedikit pun dalam hati kami. Asal ada makanan dan pakaian pun cukup bagi kami ya Tuhan. Sebagai hamba. Otak kami Tuhan murnikan, hati kami murnikan. Di dapur yang memurnikan kami. Menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Temukan hati kami yang terbaik. Roh Kudus Engkau melihat hati kami masing-masing dan pikiran kami. Doa-doa kami Engkau melihat. Engkau mendengar. Jika masih ada transaksi-transaksi. Kami tolak dalam nama Yesus. Pekerjaan si jahat ini senantiasa ditaburkan dalam hati pikiran. Kami tidak mau transaksi lagi dengan Tuhan. Tapi kami mau lakukan yang terbaik dan yang terbaik dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Tapi kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus yang diberkati firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ya, amin. Mari saudara persiapkan hatimu sebelum kita memberikan yang terbaik pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu memberi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Bapa mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami nikmati, kasih anugerah-Mu yang selalu baru. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh memberkati pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan biar semuanya boleh jadi kemuliaan nama Tuhan, perpanjangan tangan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang bersepakat katakan, amin. Petugas kolektan boleh sambil menjalankan tugasnya. Yang tahu lagunya sama-sama nyanyi bareng Bapak Ibu ya. Katakan di hadapan Tuhan, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, hea, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung prajaya, kula amung prajaya, ora bakal cilaka. Nanging apa? Uripku mulya salamnya, atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Hina kula nggih Gandol Gusti, kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya salamnya, atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol, saben dina kula nggih gandol Gusti, saben dina kula nggih gandol. Sinten Bapak Ibu? Ayo sing keras ngomongi gandol sinten? Gandol Gusti.
Yesus, terima kasih. Haleluya. Oke. Seperti biasa kita akan ada pengumuman ya Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama yuk hadir di ibadah raya minggu depan tanggal 7 Juni. Mari sama-sama bawa saudara, rekan-rekan sekalian untuk sama-sama boleh beribadah di bulan yang baru ini. Kita boleh mengucap syukur bersama dengan pembicara pendeta Autule Hareva. Jam 7 pagi ya Bapak Ibu. Oke, sekian pengumuman. Yuk sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, mari persiapkan hatimu dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian tanpa kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami selesaikan, kami sudah memberi yang terbaik. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin semua ini Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan dalam keadaan apapun bangsa kami. Situasi apapun, situasi perekonomian yang semakin sulit. Tuhan, kami tahu kondisi ini bukan hanya bangsa kami, tapi seluruh dunia sedang mengalami sebuah proses. Sebuah keadaan di mana perekonomian menjadi sulit. Tetapi yang kami tahu Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami akan tetap tenang bersama dengan Engkau. Sekalipun keadaan yang tidak menentu, kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan. Sebab Engkau yang layak disembah. Tuhan, kami percaya perekonomian sedang menggoncang ini, sedang tergoncang ke sana kemari. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan terus tinggikan nama Tuhan di dalam keadaan sulit ini. Kami terus tinggikan nama-Mu dimanapun berada. Sekalipun tubuh kami lemah, tetapi kami percaya Tuhan itu tetap menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik tim praise and worship, baik soundman semuanya Tuhan yang melayani kolektan, Aser semuanya, untuk yang melayani anak-anak juga kami serahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan, pekerjaan, bahkan keluarga mereka. Bahkan untuk setiap tim pengembalaan di tempat ini, Ibu Desi secara khusus Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, keluarga hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beracara, memberikan kekuatan dan kemampuan dan hikmat dari Tuhan. Sehingga mampu Tuhan mengembalakan setiap umat-Mu di tempat ini. Sehingga setiap orang di tempat ini Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhan oleh karena hamba-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya hamba-Mu akan menjadi teladan hidup bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Menjadi orang yang menaungi dan mengayomi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan kami percaya setiap umat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini yang berdoa. Dimanapun mereka berada Tuhan menolong dan menopang. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih dan kami percaya Tuhan. Dan kami yakin minggu depan kami boleh berjumpa dengan saudara kami tidak bisa hadir. Terima kasih Tuhan, bahkan sebenarnya perjalanan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Malaikat surga yang menyertai kami, perjalanan kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami dalam keadaan terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu pula yang akan diberikan kepadamu sesuai dengan janji Tuhan. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah generasimu, masa depan mereka, diberkatilah setiap usahamu, bahkan rancangan-rancangan apapun yang kau lakukan untuk setiap pekerjaan, bahkan hutang piutangmu Tuhan buka jalan, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah dan bertumbuhlah dalam kasih karunia itu. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai memimpin hidupmu sehingga engkau dibangun dan dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pulang Bapak Ibu, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Gando Gusti, Gando Gusti, Gando Gusti. Saben dina rina wangi Gando Gusti. Gando Gusti, Gando Gusti, Gando Gusti. Saben dina rina wangi Gando